Shalom saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, ayat ini ada di dalam ketika Tuhan Allah bertanya kepada Kain, di mana Habil adikmu? Dengan sinisnya Kain menjawab, apakah aku pengasuh adikku? Dan kasih Tuhan, waktu itu Kain membunuh Habil karena dia tidak terima tentang persembahan yang Tuhan tidak terima, saudara. Tuhan menerima persembahan Habil adiknya, tapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habil adiknya daripada persembahan Kain. Saudara kasih Tuhan, manusia bisa memilih memerangi dosa atau jatuh dalam dosa. Tetapi Kain waktu itu memilih untuk jatuh dalam dosa. Karena apa, saudara? Karena iri hati. Karena dia tidak terima dengan keadaan yang terjadi, saudara. Di luar ekspektasi Kain. Dan dia kecewa. Dia sudah mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, tapi kenapa malahan persembahan Habil yang diterima? Kekecewaan terhadap keadaan dan kekecewaan terhadap Allah membuat manusia seringkali menjatuhkan diri dalam dosa. Sudahlah, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Sudahlah, nggak usah ke gereja lagi, ngapain gitu. Karena kekecewaan kita, kadang-kadang kita melakukan itu. Dan manusia sering terjadi, saudara. Tapi saudara yang kasih Tuhan, itulah yang membuat manusia seringkali menjatuhkan diri dalam dosa. Nggak usah digoda iblis saja sudah jatuh dalam dosa, saudara. Karena apa? Rasa kecewa tadi, iri tadi, yang membuat Kain jatuh dalam dosa. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat ayat tadi, sebenarnya Allah sayang sama Kain. Maka dia pun memperingatkan Kain untuk tidak tergoda dalam dosa. Tapi menguasai diri untuk tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Dosa itu mengintip di depan pintu yang sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan Allah sudah memperingatkan Kain. Dan ketika Ayub dicobai, saudara. Di Ayub 1 ayat 7 dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara dikasih Tuhan, iblis pun berkeliling dan menjelajah bumi. Dia siap menerkam saudara dan saya. Dia akan mencari celah kita, maka kita harus tetap berjaga-jaga, saudara. Iblis itu sudah mengintip kita dari segi manapun, saudara. Dia sudah menjelajah bumi, berkeliling bumi, melihat siapa yang siap diterkam. Maka kita harus belajar untuk menutup setiap celah-celah kita, supaya iblis itu tidak bisa masuk. Dan iblis tidak bisa menggoda kita, hingga kita menjatuhkan diri dalam dosa. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar menutup setiap celah kita. Kita bisa memilih untuk jatuh dalam dosa atau tidak. Kita bisa memilih untuk menguasai diri, atau kita mau jatuh dalam dosa. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk berjaga-jaga. Karena lawan kita si iblis. Tuhan Yesus memberkati.